susunan pemain Persib Bandung asuhan pelatih Daniel Rukito. Ya, sempat dibicarakan di awal bahwa mereka menurunkan 4 pemain berkarakter menyerang sekaligus dalam formasi starting line up Persib, yaitu Hilton Moreira, Milan Radovic, Matsunaga Soy, dan Erlangga. Dan kita lihat Radovic dan Hilton berada di belakang Matsunaga dan Erlangga. Ini sebuah taktik dari pola. Kita akan menuju Stadion Sejarah Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persipura dengan pelatih Jackson F. Diago. Ya, meski tanpa Wang Garin dan juga Gerard Pangkali, Persipura tetap menurunkan skuad terbaiknya, menurunkan para pemain muda yang memang dalam kondisi sangat matang saat ini. Jarahan, Titus Bonai, Thibaut Boas menjadi 4 Trisula di depan. Tentu saja ada Yohang. Tentang pelatih dengan rekor yang sangat baik, pernah membawa juara sebagai pemain dan juga pelatih. Dan wasit M. Zamzaidi yang memimpin jalan pertandingan di malam hari ini. Kick off babak pertama. Erlangga Sucipto kembali tampil sebagai pemain utama setelah mencetak gol ketika menaklukkan Persiwa Wamena. Tampaknya the winning team tidak dirubah oleh pelatih Daniel Rukito. Sebuah tendangan kali ini, wow! Persib Bandung langsung memberikan tekanan kepada Persipura Jayapura. Luar biasa. Kita lihat bagaimana percobaan pertama langsung membuat ataupun memantik semangat para pemain Persib melalui tendangan yang cukup akurat, saya kira sedikit saja dari Atep. Pelanggaran dari Boas Salosa terhadap Mian Radovic. Ya, tempo permainan di awal babak pertama tampak sudah mulai cepat. Kedua tim sudah mulai mencoba membangun serangan, berjual beli serangan. Herman Abanda tidak memberikan kesempatan sedikit pun kita saksikan terhadap Justinus Pai. Ya, kita lihat Herman Abanda menabrak dari Justinus. Tidak memberikan space pada Justinus untuk bisa melakukan kombinasi. Hamka Hamzah tadi berduel dengan Haryono. Ini bola dikuasai oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna. Bermain bersabar. Dan Maman Abdurrahman. Mian Radovic. Ya, kita lihat. Inilah dia super big match. Keras pertandingan di malam hari ini. Iya, saya kira tidak ada unsur kesengajaan, namun terlalu bersemangat. Sehingga seorang pemain Persipura, kita masih nantikan siapa tampaknya Boas Salosa menabrak Milan Radovic. Dong. Inilah yang terjadi memang. Ya. Tindakan sportif dari Boas Salosa terhadap Mian Radovic. Jeko pun langsung memberikan instruksi kepada Victor Igbonevo. Sebuah bola fair play dari Titus Bonai. Ya, Cecep Supriyatna yang musim ini sudah tampil sebanyak 3 kali bagi Persib Bandung sebagai pemain utama. Maman Abdurrahman kembali. Langsung berikan bola panjang. Maksudnya tadi kepada Matsunaga Sohei. Zarahan Kranggar tadi memberikan bola kali ini kepada Tinus Pai. Masih ada Herman Abanda. Kembali bertahan kepada Cecep Supriyatna.
Tekanan dari Titus Bonai, kali ini sebuah peluang. Sebuah pengambilan bola yang sempurna dari Cecep Supriyatna. Ya, sangat menarik sekali dan kita lihat bagaimana Persipura sudah langsung bisa membuka celah melalui Titus Bonai. Umpan crossingnya masih mampu diselamatkan oleh Cecep Supriyatna. Hujan deras memang mengguyur Stadion Sijalak Harupat Sore Kabupaten Bandung. Tapi sama sekali tidak menurunkan tempo permainan dari kedua tim. Hilton Morera kali ini. Erlangga Sucipto berikan bola kali kepada Atep. Masih Atep pada Yohanes Choi. Atep berusaha mengirim bola. Sebuah sapuan tadi dari Hamka Hamzah, dari kali ini Hilton Morera. Memindahkan bola maksudnya kepada Gilang Angga Kusuma. Dan Yu Chae Hun langsung mengamankan gawang dari Persipura Jayapura. Ya. Kembali bermain dengan Yohanes Choi. Betul sebuah pertandingan yang sangat syarat dengan perang mental, psikologi. Victor Bonevo duel dengan Matsunaga Sohei. Ya, inilah di Matsunaga Sohei, pemain sudah mencetak 2 gol bagi tim Persib Bandung dalam 3 pertandingan awalnya. Atau tepatnya adalah ketika ia mampu meraih kemenangan terhadap Pelita Jaya dan juga ketika menyerah dari Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Matsunaga Sohei tadi. Sangat ketat sekali pertandingan. Sangat ketat. Ian Kabes. Pelanggaran. Inilah dia, Gilang Angga Kusuma kembali ditampilkan sebagai pemain utama setelah cukup lama diparkir Ya. dalam tanda kutip di bangku cadangan. Saya kira ini tentu sebuah kesempatan bagi Gilang Angga untuk bisa membuktikan bahwa ia sudah kembali dan benar-benar fit untuk siap menghadapi pertandingan-pertandingan berat seperti melawan Persipura pada malam hari ini. Atep kali ini bagi Persib Bandung. Haryono. Mian Radovic. Masih Mian Radovic. Kerjasama kali ini melebar kepada Gilang Angga Kusuma. Umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Yohanes Choi. Baik sekali bagaimana kombinasi yang diawali oleh penetrasi Radovic dan kemudian diakhiri dengan umpan crossing yang masih mampu diselamatkan tadi dilakukan clearance oleh Yohanes Choi. Pertandingan yang sangat merangsang. Agresivitas kedua tim langsung tergambar dan terhampar sejak menit pertama. Wow, peluang kali ini dan gol! Erlangga Sucipto membutuhkan waktu 7 menit untuk membobol gawang Persipura Jayapura, pimpinan puncak dari klasemen Jarum Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Sore Kabupaten Bandung. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persipura Jayapura. Luar biasa, sebuah penyelesaian yang begitu oportunis dari Erlangga. Kita lihat dia berdiri di belakang gawang, menghadap gawang, menyelesaikan umpan tanpa terkawal. Kita lihat, terlihat sekali sebetulnya di sana masih ada Novarianto. Namun Erlangga dengan tandukannya yang langsung memantul ke tanah, sulit untuk bisa dibaca, bahkan oleh Ortisan Solosa yang sudah berdiri di tiang terdekat. Luar biasa sekali kepercayaan diri Erlangga terlihat jelas di sini setelah ia tampil cukup brilian di laga pertama melawan Persiwa Wamena, dan kali ini ia kembali membuktikan bahwa ia memang pantas mendapatkan satu tempat di lini depan Persib Bandung. Atmosfer yang betul-betul langsung terasa menggelegar seisi Jalak Harupat menyambut gol dari Erlangga Sucipto. Pertandingan akan semakin seru. Kita lihat benturan-benturan antar pemain sepertinya akan sulit terhindarkan karena kedua kesebelasan sama-sama ingin mengamankan poin, khususnya bagi Persib yang tentu saja sebagai tuan rumah. Buat Solosa kali ini. Atep. Langsung saya bola diamankan oleh Boas Salosa.
Kita lihat bagaimana kembali sebuah sliding mewarnai penuh pertandingan yang baru berlangsung kurang dari 10 menit. Luar biasa atmosfer dan juga tensi pertandingan yang langsung meningkat tajam terlebih setelah gol Erlangga. Ya, gol yang kedua dari Erlangga Sucipto musim ini. Dan Erlangga langsung mendapatkan respon dari Bio Paulin. Kita lihat melakukan sliding dari belakang. Ya. Bukan pelanggaran. Inilah Ian Luis Cabes yang kali ini harus bermain sebagai pemain gelandang. Ian Cabes adalah pencetak gol terbanyak kedua setelah Boa Salosa di Persipura Jayapura dengan mencetak 6 gol sejauh ini. Pemain yang bisa bermain di posisi sayap kiri, sayap kanan, dan juga terkadang bermain sebagai seorang penyerang. Matsunaga Sohei. Masih ada Johannes Choi. Atep kali ini yang menguasai bola. Maksudnya berikan bola kepada Matsunaga Sohei. Kembali Matsunaga Sohei. Atep kali ini menguasai bola, umpan kembali ke dalam kotak penalti. Mudah kali ini bagi penjaga gawang Yoo Jae-hoon. Baik sekali penampilan Atep. Langsung sudah merepotkan penetrasinya pun juga liuk-liukannya di sektor kiri. Kita lihat kecepatan serangan dari Zarahan Keranggar kepada Tinus Pai. Ya, sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Mian Radovic. Ya, sebuah bantuan yang positif dari Radovic. Mensupport rekan-rekan di pertahanan dengan turun ke bawah menyelamatkan bola yang bisa saja dimanfaatkan oleh Boas yang datang dari belakang. Kita masih nantikan bagaimana respon para pemain Persipura setelah mereka tertinggal di awal permainan. Kembali sebuah clearance yang juga sangat akurat dari Hilton Morera, penyerang yang membantu turun ke belakang, membentengi para pemain belakang, rekan-rekannya. Ya, Bio Paulin melakukan sebuah pelanggaran yang jauh dari daerahnya. Dan tampaknya kali ini akan mendapatkan sebuah peringatan dan juga kartu dari wasit Muhammad Zamzaidi. Ya, sudah 2 kali Bio Paulin tertangkap melakukan sliding yang cukup berbahaya. Dan saya kira wajar wasit memberikan kartu kuning. Karena linesman pun mengangkat bendera, menandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bio Paulin. Kartu kuning yang ketiga bagi Bio Paulin musim ini dan juga kartu kuning yang pertama yang dikeluarkan oleh wasit Muhammad Zamzaidi di pertandingan malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana wasit Muhammad Zamzaidi sama sekali tidak memberikan toleransi kali ini kepada pelanggaran Bio Paulin. Baik sekali kita lihat manuver yang dilakukan oleh Radovic. Meski sudah tidak mudah lagi, namun visi bolanya sangat patut diacungi jempol. Sudah lama sekali Persib Bandung kehilangan seorang pengatur serangan yang betul-betul bisa memahami sisi permainan anak-anak Bandung. Dan kali ini kita lihat pelanggaran kembali dilakukan oleh Johannes Cho terhadap Atep yang sangat agresif dan memang sangat merepotkan jika ia tidak dihentikan. Apa boleh buat. Dan Radovic, sang eksekutor yang sudah mencetak 3 gol ketika menghadapi Persiwa Wamena beberapa hari lalu.
tentu dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi permain asal Montenegro ini. Ya, kita lihat bagaimana juga penonton sudah mulai memberikan sebuah sinyal positif untuk Mian Radovic. Dan sebuah tendangan Mian Radovic kali ini. Inilah dia Mian Radovic, salah seorang pemain yang mulai memberikan pengaruh dalam dunia sepak bola Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan swing yang sangat bagus. Hanya melebar dari sasaran, tapi arahnya sudah menyasar ke gawang Persipura. Sebuah teror tentu saja, ini yang terpenting, yang coba dipesankan oleh seorang Radovic kepada pertahanan Persipura. Sebuah serangan dari Hamka Hamzah kali ini bagi Persipura Jayapura. Miskomunikasi dengan Boa Salosa. Masih Hamka Hamzah. Kembali berikan bola kali ini kepada Titus Bonai. Titus Bonai dibaing-baing oleh Gilang Angga Kusuma. Masih Titus Bonai, kita lihat umpan ke dalam kotak penalti dan wow, Hamka Hamzah yang kali ini sudah mulai bermain sebagai penyerang. Ini sebuah respon yang tidak biasa dari Hamka di awal permainan. Dia sudah harus membantu ke depan, terpancing, naik menyerang. Permainan semakin terbuka. Zarhan Keranggar. Titus Bonai kembali kali ini dalam kotak penalti. Ya, kita lihat aksi dari Titus Bonai masih baik. Oh, tapi tampaknya bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana usaha yang cukup gencar tadi dari Titus Bonai, mampu melewati Nova Arianto dan mengirimkan umpan tarik kepada bos yang hampir saja bisa menjadi gol sebelum bola tersebut di-clearance. Kita lihat bagaimana cara Titus Bonai meloloskan bola di sela-sela kaki Nova, dan di sana hampir saja, andai tidak ada Abanda, mungkin Cecep hanya bisa mengikut bola dari jalannya. Sebuah warning kembali ditebarkan para pemain Persipura bahwa Persib memang harus waspada dari pertahanan. Tekanan kali ini kembali langsung berikan bola panjang masih kepada Boa Salosa. Ada Mian Radovic. Duel Mian Radovic dengan Zarhan Keranggar. Inilah dia dua jenderal lapangan dari dua tim yang berbeda dan juga dari dua benua yang berbeda. Sangat menarik memang melihat bagaimana dua ciri yang berbeda. Zarhan Keranggar yang sangat imajinatif dalam memberikan umpan-umpan, dan juga Milan Radovic yang begitu pandai dalam mendelay bola. Ortizal Salosa kepada Pierre Bio Paulin. Ke belakang kepada Yu Jae-hun. Kembali permainan dari para pemain Persipura Jayapura. Timus Pai kali ini maksudnya kerjasama tadi dengan Boa Salosa. Masih ada Herman Abanda. Ya, sebuah kombinasi yang baik. Dan Matsunaga Sohei langsung kembali, ada Pierre Bio Paulin yang kali ini tidak mau kompromi, langsung saja menghalau bola. Iya, Bio Paulin sepertinya memang tidak ingin memberikan sedikit saja celah bagi para pemain Persib untuk bisa mendikte lapangan tengah dari Persipura. Ya, Persib Bandung adalah tim dengan permainan atau juga penampilan kandang paling dikit sejauh ini dalam Jarum Indonesia Super League. Mereka baru bermain 7 kali, meraih 4 kali kemenangan, 2 kali hasil seri dan juga 1 kali kekalahan. Sementara ini Persipura Jayapura adalah tim dengan penampilan tandang paling sedikit. Mereka baru bermain 6 kali, 2 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kekalahan. Inilah dia yang akan menjadi daya tarik dari pertandingan ini sendiri. Dan bagi Persipura Jayapura sendiri mengamankan poin demi poin dalam partai tandang yang berat di putaran kedua ini adalah satu keharusan untuk bisa tetap menjaga posisinya di pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League. Kalau tidak ingin posisinya diganggu oleh tim-tim memang sudah menunggu atau juga berusaha untuk menyalip tim ini, yaitu seperti Persija Jakarta dan juga Semen Padang. Nova Arianto dan juga Zarhan Keranggar.
Iya, memang Nova tidak berhasil melakukan sliding karena namun Jarahan terjatuh dan wasit tidak melihat ini secara jeli. Kita lihat Ian Luis Cabes juga terpancing untuk bermain keras. Dan lagi-lagi Erlangga yang menjadi sasaran. Ian Luis Cabes. Dan juga Erlangga Sucipto. Penampilan ekspresifnya dalam pertandingan terakhir membuat pelatih Daniel Rukito lebih memilihnya dibandingkan dengan Christian Gonzalez. Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma. Ada Ortizan Salosa. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Ortizan Salosa kepada Zahrahan Keranggar. Sebuah tindakan sportif dari para pemain Persipura yang membuang bola karena Haryono masih meringis kesakitan. Ya, tampak tadi dicuri ataupun juga diadang tadi oleh Boas yang juga turun membantu pertahanan. Betul-betul pertandingan yang menguras tenaga dan juga emosi. Kita masih belum melihat Persipura yang sebenarnya, yang bermain sangat terorganisasi, kombinasi yang baik. Mungkin juga karena ini disebabkan pressing dari para pemain Persib yang begitu gencar, sehingga para pemain Persipura lebih banyak sibuk menjaga kedalaman. Muhammad Abdurrahman. Yo Jae-hoon. Masih ada Hilton Moreira. Muhammad Abdurrahman kali ini mencoba memainkan tempo Persib Bandung. Mian Radovic. Sebuah kesalahan Mian Radovic. Sebuah serangan balik kali ini dari Persipura Jayapura. Zahrahan Keranggar. Masih Zahrahan Keranggar kali ini dalam sebuah tendangan dan sebuah peluang dari Zahrahan Keranggar. Ini resiko jika para pemain Persib agak lengah. Kita lihat Radovic tadi, bolanya dicuri berhasil oleh. Kita lihat bagaimana liuk-liukan dari Jarahan setelah lebih dulu mencuri bola dari Radovic. Sesuatu yang harus diwaspadai betul dan tidak boleh diulangi lagi oleh para pemain Persib. Ketika mereka bermain-main di daerah pertahanan sendiri dan terjadi kesalahan, maka itu bisa menjadi sebuah hukuman. Dan hampir saja Jarahan melakukan itu. Dan harus diingat, lawan yang dihadapi oleh Persib Bandung adalah pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League yang sejauh ini baru mengalami 2 kali kekalahan dari 17 kali pertandingan. Baru 2 tim yang mampu mengalahkan Persipura Jayapura di musim ini. 2 tim itu adalah Arema Indonesia ketika mereka menaklukkan Persipura dalam partai kandang dengan skor 1-0. Dan juga yang berikutnya mampu menaklukkan Persipura Jayapura adalah Persiba Balikpapan juga dengan skor 1-0. Dan sementara ini Persib Bandung unggul 1-0 atas Persipura Jayapura. Kita akan lihat bagaimana pertandingan ini akan berlangsung di sisa pertandingan. Dan kedua tim masih sama-sama memiliki permainan yang kolektif, tidak memberikan kesempatan kepada para pemain lain untuk bisa masuk ke daerah pertahanannya. Victor Ibonevo kali ini bagi Persipura Jayapura. Yohanes Choi atau Hamka Hamzah. Tinus Pai maksudnya kepada Titus Bonai. Kembali langsung diamankan oleh Herman Abanda.
Dan inilah dia aksi dari Zarahan biasa. Keranggar. Titus Bonai atau Ortizan Salosa. Zarahan Keranggar. Boa Salosa direbut tadi oleh Hilton Morera. Ian Kabes. Erlangga Sucipto kembali kepada Hilton Morera. Maksudnya kepada Matsunaga Sohei. Sayang sekali kita lihat bagaimana kerja keras dari Hilton. Luar biasa. Terpompa motivasinya, membantu pertahanan. Dan langsung juga merespon ketika rekannya mendapat kesempatan untuk melakukan serangan. Ortizan Salosa. Masih kali ini Ortizan Salosa. Sebuah trupas yang sangat baik kita saksikan kali ini. Dan masih, wow, bola meninggalkan lapangan permainan. Sebuah pertandingan yang benar-benar membuat mata tidak ingin melepaskan pandangannya dari layar kaca. Luar biasa memang bagaimana permainan yang dikembangkan oleh kedua kesebelasan, dan umpan trupas tadi dari Ortizan sangat baik sekali. Hanya saja sedikit lebih deras dari kecepatan Justinus Pai. Kita lihat bagaimana Cecep Supriyatna juga tidak begitu cermat dalam mengamankan bola, sehingga bola itu tersebut liar, dan masih untung bola lebih dekat pada garis keluar. Dan sebuah percobaan dari Hilton Morera mencetak 1 gol di pertandingan terakhir ketika menaklukkan Persiwa Wamenan, juga dalam pertandingan yang berlangsung cukup dramatis, di mana pertandingan sempat imbang 2-2 sebelum akhirnya Persib Bandung meraih kemenangan lewat hat-trick dari Mian Radovic dan gol Erlangga Sucipto dan Hilton Morera. Yohanes Choi kepada Hamka Hamzah, Victor Igbonevo, Zarahan Keranggar. Sedikit berbeda memang penampilan dari Persipura Jayapura tanpa Manu Wanggai yang biasa bermain sebagai ball winner atau juga gelandang pengangkut air. Ya, terlihat lagi memang agak sedikit berbeda strategi yang dikembangkan oleh Jackson Tiago tanpa Wanggai pada kesempatan kali ini. Yang Luis Kabes yang diharapkan bisa mengisi kekosongan dari Wanggai juga belum tampil optimal. Kehilangan 2 gelandang bertahan dan juga 2 gelandang pekerja pada diri Gerald Pangkali dan juga Manu Wanggai. Sedikit keseimbangan dari Persipura Jayapura berkurang. Dan Zarahan Keranggar kali ini. Kita lihat bagaimana Titus Bonai sedikit dirotasi ke sebelah kanan dan menaruh Tino Spai ke sebelah kiri. Ini satu strategi baru dari Jackson F. Tiago, mengkontra apa yang dilakukan oleh pelatih Daniel Rukito dalam 27 menit jalan pertandingan di malam hari ini. Ya, sebuah respon yang wajar dari Jackson Tiago untuk membuat rotasi, melihat perkembangan yang kelihatannya kurang kondusif bagi komposisi yang dimainkan pada awalnya, sehingga Jackson mengubah situasinya, khususnya setelah terjadinya gol tadi ke gawang Yo Jen Ho. Yohanes Choi menggantikan peran dari Stevie Bonsapia di sektor sebelah kanan dari sayap Persipura Jayapura. Hilton Morera. Kembali Hamka Hamzah, Victor Igbonevo. Meninggalkan lapangan permainan. Sedikit tertekan Persipura Jayapura. Namun kita lihat Hamka masih bisa tersenyum, mencoba melakukan relaksasi. Daniel Rukito juga bersama asisten pelatih Robi Darwis. Keluar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Sayang sekali, terlalu terburu-buru tadi dari Maman
Mencoba melakukan pressing dengan umpan yang terlalu deras tadi kepada Erlangga. Hilton Morena kembali kali ini dan bola masih. Wow, kita lihat bagaimana penyelamatan dari Yo Jae-hoon. Kita lihat bagaimana respon dari Yoo Jae-hoon yang tidak lengket dan kemudian follow up dari salah seorang pemain belakang Persipura. Kita lihat apa yang terjadi. Inilah Matsunaga Soi tadi yang coba diganggu, diprovokasi oleh salah seorang pemain belakang Persipura. Kita masih tunggu bagaimana ketegasan wasit Muhammad Jamjaidi. Kita lihat bagaimana tendangan dari Hilton yang gagal diamankan dan terjadi rebound di sana dan Matsunaga berdiri. Ya, menyerang kesakitan Matsunaga. Kembali Hilton Morena. Atep. Hilton Morena kembali. Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Umpan dari Atep menuju kepada Erlangga Sucipto. Ya, sempat melakukan protes para pemain Persipura. Milan Radovic mengambil corner kick. Memang pemain asal Montenegro yang ditugaskan untuk mengambil bola-bola mati, termasuk sepak soduk. Ada Zarahan Keranggar kepada Pierre Biapaoli. Baik sekali. Buasa memberikan bola yang cukup baik, kita saksikan kepada Tinus Pai. Maksudnya berikan kembali kepada Buasa Losa, diamankan oleh Maman Abdurrahman. Dan tampaknya wasit telah meniupkan peluit terlebih dahulu. Ya, penampilan dari Buasa Losa. Yang sudah mencetak 19 gol dari 16 kali penampilannya bersama dengan Persipura Jayapura musim ini. Kita lihat bagaimana umpan. Ya, tidak sengaja memang Boas dalam situasi ia harus menghindar dari terjangan dua pemain Persib. Dan Atep pun akhirnya terinjak oleh Boas. Harus ditanduk keluar lapangan. Oleh Erlangga Sucipto. Erlangga Sucipto yang mencetak gol di pertandingan malam hari ini melalui sundulan kepalanya. Mencetak 2 gol dari 2 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. Ya. Dan kita saksikan kali ini masih Zarahan Keranggar. Ada Ortizan Salosa. Ian Kabes. Oh. Pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma.
Ya, sebuah terjangan sebetulnya tadi terhadap Thibaut. Kita lihat. Tendangan bebas kembali bagi Persipura Jayapura. Pierre Paulin duel dengan Herman Abanda akan dilakukan oleh Zarahan Keranggar, dan kita lihat semua peluang masih didapatkan oleh Persipura Jayapura melalui Hamka Hamzah. Sebuah keberuntungan dapat Hamzah tadi lakukan, namun sayang sundulannya masih melenceng. Dia melompat di antara kepungan para pemain Persib dan kita lihat Cecep pun salah antisipasi. Sayang sekali arah heading dari Hamka tidak tepat pada sasaran dan malah melenceng jauh. Sebuah kerugian tentunya pada menit ke-35 jalan pertandingan ini. Persib Bandung harus kehilangan Atep yang tampil begitu luar biasa di pertandingan malam hari ini, dan ia harus digantikan oleh Isnan Ali karena mengalami cedera. Sebuah kerugian bagi Persib Bandung dikala mereka sedang menguasai jalannya pertandingan dan juga penampilan agresif dari sektor sebelah kiri melalui Atep. Buasa Losa kepada Titus Bonai. Zarahan Keranggar kali ini datang membantu Ian Luis Cabes. Kembali Buasa Losa. Hamka Hamzah, Yohanes Choi. Hamka Hamzah kembali kali ini. Direbut tadi oleh Isnan Ali. Erlangga Sucipto. Mian Radovic. Hilton Morera. Terlepas bola tadi dari Hilton Morera. Terlihat bagaimana manuver-manuver Hamka Hamzah lebih sering sekarang dalam beberapa menit terakhir ini berada di lini depan, meninggalkan posnya sebagai pemain belakang. Inikah sebuah instruksi dari Jackson Tiago untuk lebih mengaktifkan second line, karena Hamka Hamzah di saat tim yang menyerangnya juga bisa menjadi second liner yang sangat bagus. Tidak ada tempat yang kosong di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Antusiasme yang luar biasa dari para penonton, dan kita saksikan hampir semua lini dari stadion ini dipenuhi oleh penonton yang hadir. Pierre Paulin kepada Yohanes Choi. Pelanggaran dari Herman Abanda terhadap Tinus Pai. Tendangan bebas berikutnya bagi Persipura Jayapura. Sudah dilakukan, kembali ada sebuah penyelamatan dari Mian Radovic, dan tendangan berikutnya datang dari luar kotak penalti. Lalu bagaimana para pemain Persipura sudah mulai mengepung pertahanan Persib di akhir permainan babak pertama ini. Scrimmage terus diciptakan dan jarahan lepasan tendangan tadi yang masih bisa diblok oleh pemain belakang Persib.
sudah meninggalkan lapangan permainan. Victor Igbonevo dan Hilton Moreira. Pierre Biopolin. Kembali kepada Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria yang sudah menyatakan keinginannya untuk membela tim nasional Indonesia dan masuk dalam program naturalisasi. Erlangga Sucipto kali ini. Pelanggaran dari Ortizan Salosa terhadap Erlangga Sucipto. Cukup keras memang pelanggaran dari Ortizan Salosa dan tidak heran kalau wasit Muhammad Zam Zaini harus mengeluarkan kartu kuningnya yang kedua di pertandingan malam hari ini. Ya, sudah mulai permainan menjadi memanas. Kita lihat juga Ortizan Salosa juga tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Dan kembali yang menjadi sasaran adalah Erlangga. Kita lihat terjangan yang memang tidak mengenai tapi cukup membahayakan. Wajar jika wasit diberikan kartu kuning kepada Ortizan Salosa. Sudah satu pemain harus terkapar ditarik keluar. Atep, apakah ini akan bertambah menjadi Erlangga? Ini sebuah kerugian bagi Persib Bandung. Kita lihat Coach Danuri kita sudah mulai meradang melihat para pemainnya terkapar satu persatu. Sebuah tendangan kita saksikan dari Isnan Ali. Baik sekali kita lihat bagaimana Isnan dengan kaki kirinya mengarahkan bola ke sudut jauh sebelah kanan gawang Yo Jae-hoon dengan tendangan yang melengkung. Jo sempat gagal mengantisipasi ataupun keluar dari jaringnya. Kita lihat namun masih mampu melakukan tips ball di saat-saat bola mendekati tiang terakhir. Semak wajah berikutnya bagi Persib Bandung. Mian Radovic. Dan kita lihat kali ini benar-benar hukuman bagi Persipura Jayapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan Herman Abanda membuat skor 2-0. Persib Bandung unggul atas Persipura Jayapura. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita lihat bagaimana atmosfer Stadion Sijalak Harupat langsung memberikan ucapan selamat kepada Banda Herman. Melalui tendangan sudut kita lihat bagaimana Banda dengan situasi yang sulit mampu menyelinap dan memanfaatkan kesalahan antisipasi dari penjaga gawang Persipura Yo Jae-hoon. Bagaimana Radovic juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada pertandingan ini dengan memberikan assist melalui tendangan sudut. Dan inilah Banda Herman seperti terlahir kembali. Pemain yang juga mencetak gol ketika Persib dikalahkan Persija Jakarta. Gol yang tentu saja sangat berarti sekali bagi Persib Bandung dalam rangka mengangkat poin mereka ataupun juga posisi mereka dari papan tengah. Gol ketiga dari Herman Abanda dari 4 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. Betapa luar biasanya memang materi pemain baru dari tim Persib Bandung. Herman Abanda sudah berhasil mencetak 3 gol
Mian Radovic sudah mampu mencetak hat-trick dalam satu pertandingan, telah mencetak 3 gol, dan Matsunaga Sohei telah mencetak 2 gol. Sebuah pembelian yang memang sangat akurat dari Persib Bandung di putaran kedua ini. Tambahan waktu babak yang pertama 2 menit. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Baru ada 2 tim yang mampu mencetak lebih dari 1 gol atau 2 gol ke gawang Persipura Jayapura, yaitu Sriwijaya FC dan kali ini adalah Persib Bandung. Sriwijaya FC mencetak 2 gol, tapi mereka mengalami kekalahan dari Persipura Jayapura pada tanggal 30 Januari 2011. Dan sementara ini Persib Bandung telah unggul 2-0 atas Persipura Jayapura di babak pertama dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sayang sekali sebuah permainan kombinasi coba diperagakan oleh para pemain Persipura sudah cukup baik dari pertengahan lapangan, kemudian mendekati kotak penalti, namun sayang sekali tidak sempurna. Dan 2 gol yang dicetak oleh Persib Bandung, dua-duanya lahir melalui sundulan kepala. Yang pertama melalui Erlangga Sucipto dan yang kedua melalui Herman Abanda. Babak pertama telah usai dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, dan